Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali ya di channel Studio Horor. Studio Horor kali ini akan menceritakan mengenai kisah pesugihan menikah dengan jin. Cerita misteri ini bersumber dari Galih Nata Sasmita. Lalu seperti apa kisah kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Pesugihan menikah dengan jin berdasarkan cerita nyata. Apa mungkin manusia menikah dengan jin? Yang notabene kedua golongan tersebut berbeda. Manusia dan jin sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia hidup berdampingan dengan mereka, yaitu bangsa jin. Walaupun berbeda dimensi, menikah dengan jin tentunya tidak terdengar asing di telinga orang Indonesia. Ya, ada sebagian dari mereka yang melakukan praktek itu guna mewujudkan hal-hal yang diinginkan. Kalau nggak harta, ya tata. Kedua hal tersebut umumnya dijadikan alasan untuk menikah. Pertanyaannya adalah, apakah bisa bangsa manusia menikah dengan bangsa jin? Jawabannya adalah iya. Percaya atau tidak, sebenarnya menikah dengan jin sudah dilakukan oleh leluhur kita. Maka tidak heran jika sampai saat ini, di zaman yang sudah modern, masih ada orang yang menikah dengan jin sebagai salah satu jalan pintas mendapatkan kekayaan dan tahta ataupun jabatan. Kemudian, gimana caranya menikah dengan jin? Kita kan gak bisa ngelihat mereka. Betul, kita gak bisa ngelihat mereka. Tapi, dengan bantuan sang perantara, hal itu bisa dilakukan. Tentunya, dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi serta konsekuensinya. Namanya menikah dengan makhluk gaib pasti tidak umum. Pastinya akan ada konsekuensi yang harus ia terima. Bisa tumbal hewan, bahkan anggota keluarga. Seperti yang pernah dialami oleh pamanku sendiri. Paman adalah adik dari ibu. Dulu ia hidup dan tinggal di sebuah desa yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Di umurnya yang masih muda, ia menikah dengan seorang kembang desa. Namun setelah beberapa tahun pernikahan, belum dikaruniai momongan. Hal itu menyebabkan adanya konflik antara paman dan istrinya. Konflik yang berkepanjangan yang menyebabkan paman ditinggalkan begitu saja oleh istrinya. Entah pergi kemana yang ia pergi, tanpa memberikan kabar sedikit pun. Itu membuat hati paman sangat sakit dan memutuskan untuk tidak menikah lagi. Beberapa bulan setelahnya, paman pergi meninggalkan desa. Ia memutuskan mencari pekerjaan di luar Bandung untuk merubah kehidupannya dan untuk melupakan mantan istrinya. Aku mendapatkan kabar dari ibu kalau paman bekerja di Jakarta. Mendengar hal itu, aku menemuinya. Menemuinya untuk bersilaturahmi dan ngobrol-ngobrol di sela waktu senggang. Saat itu aku melihat keadaan paman yang sehat bugar dan ia menceritakan mengenai keberhasilannya di dunia kerja. Paman menjadi salah satu petinggi. Paman menjadi salah satu petinggi di sebuah perusahaan besar di Jakarta hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Ia menceritakan perjuangannya selama itu. Aku sempat terkejut dan tidak mempercayai, tapi fakta berkata lain. Sebelumnya aku ketemu sama paman di salah satu kafe yang berlokasi di Senopati, Jakarta Selatan. Kami ngobrol-ngobrol cukup lama karena sudah lama tidak berjumpa. Setelah meninggalkan desa dan hijrah ke Jakarta, kehidupan paman berubah drastis. Ia menceritakan tentang perjuangannya yang kurang dari setahun bisa menduduki posisi penting di salah satu perusahaan besar. Dari obrolan kami, tidak tampak ada yang aneh sama sekali. Setiap kali aku bertanya apa rahasianya, ia sama sekali tidak menjawab secara detail. Hanya menonjolkan kemampuannya. Tapi, apakah mungkin dalam 1 tahun kurang bisa menduduki posisi penting? Dengan pengalaman yang minim dan kemampuannya yang menurutku masih belum bisa. Kehidupan paman benar-benar berbeda. Saat menemuiku di kafe, ia baru saja membeli mobil baru buatan Jerman dengan harga yang fantastis.
Sedikit terlihat menyombongkan dirinya, tapi sah-sah saja menurutku. Selain itu, paman juga memberitahuku kabar gembira kepadaku. Ia akan menikah kembali 2 bulan kemudian dengan salah satu gadis yang berasal dari kota Indramayu. Menurutnya, mereka pertama kali bertemu di salah satu pusat perbelanjaan yang dekat GBK atau Gelora Bung Karno. Mendengar kabar tersebut, aku sangat senang. Akhirnya, paman bisa kembali membuka hatinya untuk orang lain dan memulai lembaran baru. Aku lantas memberitahukan kabar baik ini di grup keluarga, dan keluarga besar merespon dengan sangat baik. Keluarga besar bahagia atas pernikahan paman yang akan berlangsung 2 bulan kemudian. Selang 1 minggu setelah aku bertemu dengan paman, ia kemudian memperkenalkan calon istrinya kepada keluarga besar. Saat itu tampak tidak ada yang aneh dari diri paman. Aku pun tidak merasakan apa-apa. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Pagi itu, kami sekeluarga sudah siap menghadiri acara pernikahan paman di salah satu hotel yang berada di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Pernikahannya digelar sangat khidmat dan mewah. Keluarga kedua belah pihak begitu menikmati acara. Hingga tidak terasa acara akan segera berakhir. Aku bersama ibu izin pamit duluan karena sudah malam dan sudah capek. Di perjalanan pulang, aku teringat akan sosok wanita cantik di pesta paman. Ia berpenampilan tidak biasa, mengenakan pakaian adat Sunda, berwarna hijau muda, lengkap dengan selendangnya. Teringat karena ia tampil sangat beda di pesta. Nanti aku akan menanyakannya ke paman. 2 atau 3 hari setelah pernikahan paman, aku menanyakan kepada paman wanita yang mengenakan pakaian adat Sunda yang ada di pestanya. Menurutnya, ia tidak melihat sosok wanita tersebut. Terdengar aneh, tapi apa mungkin emang dia nggak tahu. Waktu aku menanyakan tentang wanita cantik tersebut, paman dengan kekehnya tidak sama sekali melihat atau ngerasa mengundangnya. Mungkin dia adalah salah satu tamu undangan istri pamannya, pikirku. Beberapa bulan setelah pernikahan, paman memberikan informasi kepada keluarga besar kalau istrinya saat itu tengah sakit keras. Mungkin setelah 2 atau 3 bulanan setelah pernikahan, istri paman mengidap kanker stadium lanjutan. Mendengar kabar tersebut, aku sedikit tidak mempercayainya, karena sebelum menikah, mereka berdua terlebih dahulu mengecek kondisi tubuh masing-masing, dan tidak ada indikasi adanya penyakit kritis. Mungkin saja, dokter keliru saat memeriksa istri paman, mungkin ya. Akhirnya istri paman dirawat selama beberapa minggu dan mengembuskan nafas terakhirnya di minggu ketiga perawatan. Aku merasakan paman begitu terpukul untuk yang kedua kalinya dan rasa sedih itu tidak bisa ia tutupi. Belum genap 1 bulan setelah istri kedua paman meninggal, aku mendapatkan informasi bahwa ia membeli beberapa hektar sawah di kampung. Wah, mungkin paman dapat bonus dari kantornya dan untuk investasi membeli sawah. Setelah paman membeli sawah, ia berniat untuk memperistri salah satu seorang kembang desa di kampung. Gadis itu berusia 20 tahunan dan diperkenalkan kepada keluarga besar. Akhirnya, paman nemuin juga wanita yang bisa menemani hidupnya, pikirku. Pernikahan ketiga paman digelar secara sederhana di kampung. Aku dan ibu turut hadir di pernikahan tersebut. Cukup khidmat dan keluarga istri paman sangat bahagia karena mendapatkan menantu yang sangat diidam-idamkan. Setelahnya, paman membawa gadis itu ke Jakarta. 1 minggu pasca pernikahan, aku dan ibu mengunjungi rumah paman. Saat itu, aku dapat melihat bahwa keluarga kecil itu terlihat sangat bahagia. Meskipun istrinya masih beradaptasi dengan lingkungan di Jakarta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, istri saya dari tadi pagi. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Itu adalah pesan yang dikirimkan paman di grup keluarga.
Istri ketiganya meninggal dunia karena ditabrak oleh mobil ketika ia hendak membeli sayuran. Paman kembali lagi diberikan cobaan oleh Allah, dan itu membuatnya kembali terpukul. Ia sangat terpukul. Aku dan keluarga hanya bisa membesarkan hati paman agar ia bisa menerima kematian istri yang ketiganya tersebut. Hal itu membuat paman enggan untuk menikah kembali. Ia memutuskan untuk sendiri. Beberapa minggu setelah istri ketiganya meninggal, paman menghubungiku. Ia menanyakan apa ada rumah di BSD yang bagus dengan harga yang terjangkau. Saat itu, aku masih bekerja di perusahaan properti. Akhirnya kami menyusun waktu untuk bertemu. Aku merekomendasikan beberapa klaster, dan setelahnya, paman membeli 2 unit rumah di BSD. Yang masing-masing harganya itu 1,5 M dengan total 3 M. Jumlahnya yang sangat banyak bukan? Paman teh lagi dapat bonus dari kantornya ya? Beli rumah sampai 2 gitu? Ia hanya tersenyum dan tidak membalas pertanyaanku. Paman kemudian memperkenalkan calon istrinya yang keempat. Aku rada kaget dengan keputusan paman yang akan menikah kembali. Karena setelah kematian istri ketiganya, ia memutuskan untuk tidak ingin menikah dalam waktu dekat. Mungkin paman sudah terlanjur jatuh cinta dengan wanita itu. Mereka lantas mempersiapkan pernikahannya dengan sangat singkat dan berlangsung sederhana di rumah keluarga mempelai wanita yang berlokasi di kota Bogor. Sah, mereka kini sudah menjadi suami istri. Aku berharap pernikahannya langgeng dan ini merupakan pernikahan terakhir paman. Tapi pikiran dan harapanku berbanding terbalik dengan kenyataan. Gak sampai 3 bulan, aku udah mendapat kabar bahwa istri keempat paman meninggal. Ia meninggal kecelakaan di daerah Parung Bogor ketika ia hendak mengunjungi rumah temannya. Menurut paman, beberapa jam sebelum istrinya berangkat, mereka memang tengah berselisih paham. Kali ini paman begitu sangat terpukul atas kematian istri keempatnya. Karena aku melihat paman sungguh-sungguh mencintainya dan rela membelikan apapun barang-barang mewah yang istrinya mau. Aku juga dapat melihat dari perlakuan paman yang sangat jauh berbeda. Selain itu, pasca ditinggalkan oleh istri keempatnya, paman terlihat sangat murung dan tidak bersemangat seperti biasanya. Entah, aku pun tidak paham dengan kondisinya. Mungkin saja kali ini ia memang benar-benar sangat terpukul, sangat sedih kehilangan sosok wanita yang paling ia cintai. Minggu-minggu selanjutnya, kondisi paman berubah drastis. Ia terlihat seperti orang yang tidak ada jiwa, tapi masih hidup. Kini, ia hanya terbaring lemas di tempat tidurnya. Menurut ART paman, ia sudah beberapa hari tidak mau makan, dan dokter sempat ke rumah ngecek kondisinya. Tapi secara medis, paman terlihat baik-baik saja. Tidak ada penyakit, hanya kehilangan nafsu makan. Jumat malam, aku memutuskan untuk mengunjungi paman. Aku ingin melihat secara langsung kondisi paman. Sesampainya di sana, kondisi paman benar-benar mengkhawatirkan. Terlihat sangat pucat, dan jiwanya seperti tidak 100% ada di dalamnya. Aku lantas menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan paman. Tatapannya kosong. Ia hanya menangis tanpa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ia hanya menangis tanpa memberitahukan apa sebenarnya yang terjadi. Setelah sholat Isya, aku kembali menghampiri paman dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekali lagi, paman sekali tidak menjawab. Sekali lagi, paman sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Kedua tangannya seketika bergetar dan ia seperti menunjuk-nunjuk ke arah pintu kamar. Tapi aku nggak ngelihat apa-apa di sana. Paman tampak ketakutan. Tapi aku bingung harus gimana. Aku menggenggam kedua tangan paman. Dan atas izin Allah, seketika kedua tangan paman aku genggam itu tervisualisasikan sebuah kejadian di mana awal mula hal ini terjadi.
Paman yang kala itu ditinggal begitu saja oleh istri pertamanya membuatnya sakit hati. Karena faktor ekonomi, istrinya memilih untuk meninggalkan paman dan menikah dengan pria lain yang kaya raya. Marah dan dendam membuat paman memutuskan untuk meninggalkan desa dan hijrah ke Jakarta. Di sana, tidak semudah yang ia pikirkan untuk mendapatkan pekerjaan. Sampai pada suatu waktu, akhirnya paman mendapatkan sebuah pekerjaan. Meskipun kala itu ia kerja serabutan, yang penting dapat menutupi kebutuhannya sehari-hari. Sementara di desa, keluarga tahunya paman sudah mendapatkan pekerjaan yang bagus dengan pendapatan yang besar. Kebutuhan yang banyak disertai dengan penghasilan yang kurang mengimbangi membuat paman berpikir untuk mencari pekerjaan lain. Tapi itu tidak mudah baginya. Selama itu, ia masih terbayang-bayang oleh mantan istri pertamanya itu. Ia sangat dendam sampai tidak bisa melupakannya. Kemudian, terlintas di pikiran paman untuk mengambil jalan pintas menuju kesuksesan. Ia menghubungi temannya yang tinggal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sebut saja namanya Kang Dudun. Paman membuat janji untuk bertemu dengan Kang Dudun dan menceritakan semua niatannya tersebut. Di Sukabumi mereka bertemu dan Kang Dudun awalnya tidak mau membantu paman karena ia takut jika suatu saat kejadian buruk akan menimpa dirinya dan keluarga. Namun paman memohon dengan sangat kepada Kang Dudun dan akhirnya Kang Dudun pun luluh. Mereka lantas mendatangi rumah seorang dukun yang berlokasi di selatan Sukabumi. Paman mengungkapkan keinginannya untuk menikah dengan bangsa jin karena ia menginginkan kehidupan yang layak, uang yang banyak, dan jabatan yang tinggi. Dukun tersebut menjelaskan terlebih dahulu tentang praktek menikah dengan bangsa jin. Menurutnya, banyak sekali orang-orang dari Jakarta yang melakukan pesugihan tersebut. Dan hidupnya kini lebih baik dari berkecukupan. Namun, di balik kesuksesan instan yang diraih, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Selain itu, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu diantaranya. Pertama, paman harus menyiapkan sebuah ruangan khusus untuk istri goibnya. Yang kedua, paman harus menyiapkan sesajen setiap 2 kali sehari dan tidak boleh ada orang yang tahu. Yang ketiga, paman harus melayani istri goibnya setiap malam Rabu. Pernikahan digelar sehari setelahnya. Paman menikah dengan bangsa jin dan setelah itu, ia bergegas kembali ke Jakarta untuk membuktikan hasilnya. Ia mulai menyiapkan kamar khusus beserta sesajennya. Dan benar saja, setiap malam Rabu, istri goib paman mendatanginya dan mereka berhubungan intim. Ia mengungkapkan keinginannya untuk naik jabatan di perusahaan dan tidak sampai 3 bulan, keinginannya tersebut dikabulkan. Paman mulai menduduki posisi penting di perusahaan. Terdengar tidak masuk akal? Memang, semua yang berbau goib memang tidak masuk akal kan? Harta paman bertambah banyak seiring berjalannya waktu. Ia mulai membeli kendaraan pribadi dan rumah di Kemang, Jakarta Selatan. Tidak lupa, di rumah barunya itu, ia menyiapkan kamar khusus dan sesajen. Sampai pada sewaktu-waktu, paman bertemu dengan istri keduanya. Dan mereka melangsungkan pernikahan yang mewah dan megah. Namun tidak bertahan lama. Beberapa bulan setelahnya, istri kedua paman meninggal. Ia tahu bahwa itu akan terjadi. Saat itu paman memang sedih dan terpukul. Tapi dengan bertambahnya harta setelah kematian istri keduanya, membuat paman ingin menikah kembali dengan istri ketiga. Dan pernikahan ketiganya berlangsung tidak lama, meninggal juga. Begitupun dengan istri keempatnya. Pasca meninggalnya istri kedua sama dengan istri keempatnya, harta paman bertambah semakin banyak. Ia bahagia dengan kehidupannya kala itu. Namun istri keempatnya adalah istri yang paling ia cintai. Paman ingin mengakhiri perjanjiannya dengan istri goibnya dan memulai hidup baru dengan istri keempatnya. Tapi itu tidak semudah mengembalikan telapak tangan. Ketika kita sudah membuat perjanjian dengan bangsa jin,
Untuk membatalkannya tidak mudah. Mungkin tidak bisa seperti yang sekarang dialami oleh paman. Paman sempat berselisih paham dengan istri keempatnya menjelang kecelakaan. Sebenarnya, istri keempatnya itu memergoki paman tengah mengganti sesajen di rumahnya. Dan terbongkarlah semua apa yang telah dilakukan oleh paman. Mengetahui hal tersebut, istri keempat paman lantas pergi dari rumah. Namun naasnya, di dalam perjalanan ia kecelakaan dan meninggal di tempat. Itu membuat paman sangat terpukul. Beda dengan ketika istri kedua dan ketiganya yang meninggal. Semenjak itu, ketika istri goib paman datang, ia tidak mau melayani. Dan itu membuatnya sangat marah. Paman ingin mengakhiri perjanjian, tapi tidak bisa. Dan akhirnya kondisi paman secara medis tidak ada masalah. Tapi, bila dilihat secara langsung, jiwanya kosong. Sampai saat ini pun, keadaan paman masih seperti itu. Dibilang hidup, ya masih hidup. Dibilang mati, ya bisa juga. Aku tidak bisa berbuat apapun. Karena tidak punya keahlian di bidang mengandu pesugihan. Walaupun sebenarnya paman pernah diobati, tapi tidak ada hasilnya. Sekarang ia hanya bisa terbaring lemas di tempat tidurnya tanpa bisa melakukan apa-apa. Oh iya, aku membuat kisah ini tidak bermaksud untuk membuka aib keluarga. Aku hanya ingin berbagi cerita, mengedukasi teman-teman, bahwa di zaman yang sudah modern seperti ini, pesugihan menikah dengan jin itu masih ada dan bisa. Semoga kalian tidak pernah terfikirkan untuk menikah dengan bangsa jin ya. Sampai di sini ya, kisah pesugihan menikah dengan bangsa jin. Semoga kalian sehat selalu dan semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.